Presiden telah menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2014. Disahkannya Perpu Pilkada langsung oleh DPR beberapa waktu lalu belum mengakhiri friksi terkait jadwal penyelenggaraan pilkada langsung secara serentak. Sebab pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersikukuh pilkada langsung secara serentak harus bisa diselenggarakan di tahun 2015. Sebaliknya, Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU berpendapat pilkada langsung secara serentak lebih baik diundur di tahun 2016. KPU beralasan diundurnya pilkada langsung secara serentak ke tahun 2016 agar KPU dapat melakukan persiapan pelaksanaan pilkada secara lebih matang. Sementara Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menyepakati penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2015 diundur hingga Februari tahun 2016. Tentu saja diharapkan ada solusi konkret mengenai jadwal pelaksanaan pilkada langsung secara serentak karena di tahun 2015 ada 204 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Polemik jadwal pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak jelas membawa dampak pada 204 daerah yang sudah harus terjadwal pelaksanaan pilkadanya di tahun 2015. Pasalnya pemirsa ada 204 kepala daerah itu yang sudah habis masa jabatannya. Kita akan membahas persoalan pemilu serentak ini bersama narasumber kami yang sudah di studio, yaitu Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Didi Suprianto, dan kita menunggu kehadiran anggota KPU, Hadar Nafis Gumai. Mas Didi, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, terima kasih, Pak. Kita akan mulai dengan tayangan grafis berikut ini, kita lihat sama-sama pemirsa. Ya, ini untuk pilkada di tahun 2015 ada 8 provinsi, kemudian 170 kabupaten, dan 26 kota. Sementara pilkada di tahun 2016 mendatang, total ada 100 daerah yang harus menjalankan pemilihan kepala daerahnya. Mas Didi, ini bukan angka yang sedikit ya? Yap. 2015 atau 2016 kira-kira? Ya, kalau 2015 nggak realistis, nggak mungkin. Kenapa begitu? Karena pertama kalau misalnya Perpu 1 2014 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu tidak direvisi, itu kan butuh waktu 10 bulan sebelum pemungutan suara. Nah, kalau butuh waktu 10 bulan berarti kan harus bulan Desember. Desember mulainya Februari ini. Yeah. Nah, padahal Februari ini itu aturan teknisnya belum dibikin oleh KPU. Kenapa KPU tidak bikin? Karena KPU memang diminta Komisi 2 untuk tidak membikin dulu karena undang-undang ini mau direvisi. Nah, kemudian katakanlah undang-undang ini mau direvisi dan Komisi 2 berjanji tanggal 17 Februari ini mau disahkan. Kalau misalnya disahkan dan jadwal tahapan yang 10 bulan sebelum pemungutan suara itu tetap tidak direvisi, artinya ya nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya direvisi, katakanlah menjadi 6 bulan, 6 bulan sebelum pemungutan suara, maka itu harus pilkada bisa dimulai, tahapan pilkada kan bisa dimulai bulan Juni 2000, pilkada bisa dimulai pada kalau Desember berarti bisa dimulai bulan Juni. Nah, yang jadi 2016. Yang tahun ini ya, tahun ini 2000. Itu dengan asumsi itu direvisi. Jadi Februari 17 direvisi, kemudian Juni mulai tahapan, Desember bisa dilakukan pilkada serentak. Cuman masalahnya kalau itu dilakukan, maka KPU tidak punya waktu untuk bikin aturan teknis dan lain-lain. Artinya kan semua akan kembali kepada kesiapan KPU kan? Betul, tapi juga tergantung undang-undangnya. Undang-undangnya tanggal 17 Februari itu disahkan apa tidak. Dengan asumsi itu disahkan dan jadwal 6 bulan, itu bulan Desember itu sudah nggak mungkin. Apalagi bulan September sebagaimana diinginkan oleh pemerintah, itu jelas nggak mungkin. Nah, makanya Komisi 2 memperkirakan itu Februari. Februari itu waktu yang mungkin
mendesak tapi masih cukup buat KPU kalau benar-benar bulan Februari disahkan dan tahapannya dikurangi dari 10 menjadi 6 bulan. Tapi kalau tahapannya nggak dikurangi tetap aja nggak bisa gitu. Pengaruhnya terhadap pengurangan tahapan? Ini kan ya kalau Selain mengejar waktu misalnya? ya kan kalau nggak dikurangi artinya kan ada ketentuan yang dilanggar. Misalnya sekarang ini menurut Undang-Undang Nomor 1 2015 bulan Februari tanggal 26 itu harus sudah dibuka pendaftaran calon. Jadi kalau misalnya tidak dikurangi dari 10 bulan menjadi 6 bulan, ya berarti melanggar undang-undang kan seperti itu. Makanya kepastian ada dua hal yang penting, kepastian jadwal tahapan dikurangi menjadi 6 bulan. Yang kedua kepastian revisi itu selesai pada tanggal 17 Februari. Ini yang semua orang menunggu sebetulnya. Yang menunggu tidak hanya KPU sebetulnya, calon-calon kepala daerah yang pengen maju. Iya. Kemudian partai-partai politik sudah mulai kasak kusuk untuk memilih calon itu semua Ini juga ujung-ujungnya ongkos politik ya yang harus dihitung ya. Betul, itu semua kan harus dihitung. Makanya kalau kami di Perludem lebih prepare kita undur sampai Juni saja. Kenapa Juni? Dengan asumsi perubahan Februari ini mungkin belum tuntas. Sehingga nanti kalau ada waktu, kita katakanlah belum tuntas, ada waktu untuk mengubah lagi, kita masih punya waktu 4-5 bulan, mengubah sampai pertengahan 2015 ini, sehingga antara pertengahan 2015 sampai Desember itu KPU punya waktu mempersiapkan diri dan Juni 2016 baru kita selenggarakan. Itu akan lebih safe buat semuanya gitu. Cuman masalahnya kan partai politik ini nggak mau kehilangan momentum waktu untuk menduduki jabatan kepala daerah, sebab makin lama diundur itu kan berarti makin lama PLT menjabat. Maksud Anda ini partai politik yang mana? Semua partai yang politik sedang berkuasa. Semua partai politik. Jadi semua partai politik itu sebetulnya pengen dipercepat. Cuman kalau PDIP, PKB dan mungkin juga Nasdem ya sebagai partai yang menang di pemilu kemarin itu prinsipnya lebih cepat, lebih bagus karena dia berharap dampak dari kemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin itu akan berpengaruh positif terhadap kemenangan calon-calonnya. Makanya mereka ngotot kan, bahkan sampai Jokowi pun bilang September harus, padahal itu nggak mungkin. Gitu. Oke, kalau nggak September, Desember ya. Kalau ada Desember, oke akhirnya ketemu titik temunya Februari. Walaupun sebenarnya hitung-hitungan nasional belum tentu di daerah juga sama ya. Ya, gitu. Seperti itu. Tapi kan mimpi boleh dong. Biasa lah orang yang sudah ya memang harus ada kalkulasi. Karena ada kemungkinan pengaruh positif dari kemenangan pemilu presiden, maka lebih cepat, lebih bagus. Situasinya sama persis ketika tahun 2010. Jadi waktu menjelang Pilkada 2010, waktu itu sebetulnya situasi lagi ada ketidakpastian. Karena apa? Undang-Undang 32 tahun 2004 itu kan diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Karena perubahan itu maka diperlukan sekian peraturan pemerintah, sekian peraturan KPU yang terutama menyangkut anggaran. Nah, sekarang saking rumitnya, ribetnya, maka kemudian Komisi 2 sama Mendagri saat itu sudah sepakat, oke, sebaiknya kita undur ke 2011. Kesepakatan itu disampaikan ke Presiden SBY waktu itu tidak mau. Pokoknya bagaimana caranya harus tetap 2010. Ya pertimbangannya kemenangan 2009 itu bisa berdampak positif kemenangan Pilkada 2010. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Apa yang dimimpikan oleh SBY dan Demokrat ternyata tidak semua terwujud. Memang Partai Demokrat ada beberapa menang di Pilkada, tetapi tidak sebagaimana dibayangkan sebelumnya. Memang kadang mimpi tidak sesuai dengan kenyataan ya. Mas Didi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali.